kadang. Nah gini, ini saya pada belum kita mungkin sama naga. Saya kelas 3 SD, habis pengalaman apa tuh Kundalini, duduk gini kan di sekolah di kelas 3 SD loh ini. Iya. Saya bengong kan, orang tuh tidak ada. Teman saya di sini tidak ada. Oh persis kayak temenku itu. Pecah jadi partikel. Ya betul. Plak, plak. Betul. Nah, itu Persis. pencerahan. Really? Betul. Benar apa udah? Kayak Betul. gimana? Nah, kan gini kan. Pertama itu berubah jadi kayak bayangan, Nah. terus kemudian tembus hilang. Ya, Itu kayak gitu dia. ya. Hilangnya tuh kayak partikel. Ya betul. Nah, Kayak saya gimana gitu loh. Kayak apa ya? pasir Ya. pecah-pecah Ya. gitu. Wow. Kurang jadi tidak terlalu memadat. Ya. Akhirnya lebih ke Iya, itu cerita itu tak partikel. pas dia Nah, anehnya naga, betul sama berarti. semua itu saya alami. Tapi saya baru tahu-tahunya akhir ini. Tahu apa itu ya? Ya, nah, waktu saya begitu itu sama kepala sekolah guru saya, anak saya bengong gini kan, tutup penggaris kepala saya. Wah, kaget saya. Justru yang nggak lupa itu yang ditutup penggaris Betul, itu. itu ya. Sampai keluar air mata saya. Bilang sama bapak saya. Bapak saya karyakan di sospol tentara kan. Tersinggung, marah, datangin kepala sekolahnya. Di kepala sekolah marah sama bapak saya kan. Ini sospol kan. Ketakutan bapak saya pulang, ditutup meneh. Masih berani ya. Nah, itu pengalaman orang Bali yang tinggal di Lampung. Karena dia akrab banget sama saya. Sebenarnya nggak mau cerita dia. Ya. Tapi intinya gini, jiwanya itu nggak boleh untuk membuka sebetulnya. Ya. Tapi saya kan punya akal. Ya. Tetap tak eksplorasi terus dan akhirnya buka. Nah, intinya seperti itu sama. Persis. Ya. Persis. Jadi pertama dia itu sampai dia gini. Sampai dia itu mencoba apakah pengalaman yang tadi itu beneran masih bisa diakses gitu kan. Dia tuh meditasi ngelihat pohon itu tadi. Dilihat terus sambil meditasi ya. Akhirnya ya itu. Kayak Bayangan, berubah jadi kayak bayangan tapi putih katanya. Iya. Putih atau apalah pokoknya nggak tahu saya. Pokoknya kayak blur gitu. Terus tiba-tiba hilang. Iya. Jadi puncak ketika dia bisa benar-benar fokus itu hilang. Nah, kalau yang pengalaman spiritualnya yang pembukaannya persis kayak guru tadi, itu hanya berjalan sekitar 10 menit. Ya. Nggak lama. Itu orangnya itu lucu. Orangnya itu kalau di kelas tuh goblok banget. Saya jelaskan dia nggak paham. Saya suruh meditasi, dia jujur pernah meditasi itu sekitar 7 menit atau 10 menit itu hanya satu kali. Padahal itu dia udah ikut kelas saya itu sudah lama. Udah ada berapa bulan, nanti 3 bulan atau 4 bulan. Dia nggak pernah praktek. Itu terakhir dia kan, itu masalahnya kan sebetulnya bukan meditasi ya. Dia itu masalahnya cewek sebetulnya. Dia itu putus cinta, terus gila sama itu pacarnya. Akhirnya dia nggak bisa ngatasi itu. Terus terakhir itu dia di pasar itu malah siang-siang itu. Seperti ada getaran disuruh meditasi dan dia balik ke rumah meditasi itu baru memejamkan mata itu langsung hilang. Nah, pertama tuh prosesnya gini, jadi batinnya itu dia ngomong lepaskan itu, tapi dia bingung pikirannya, dosa yang dilepaskan apa gitu, bingung dia. Nah, pikirannya itu pas bingung itu tiba-tiba terlepas sendiri, jadi seperti beban pikiran, beban apa itu kayak hilang, lepas gitu. Dan dia melihat itu dari sini tuh keluar. Terus suara gemerincing gitu katanya. Masuk shoot, dia jadi planet. Dia jadi alam semesta gitu loh. Semuanya saya, ini aku semua. Nah itu. Kalau saya itu dah ya memang bintang, tapi bintang itu memang yang saya pernah cerita kedamaiannya itu tidak bisa digambarkan. Iya. Yang anehnya lagi naga ya, tapi kan tidak sengaja juga. Anda bertanya-tanya 20 tahun lah itu, 20 tahun lebih lah, dari 85 sampai baru tahu-tahunya ya 2000-an sekian. Itu si Ramana Maharshi bercerita. Di situ pas saya yakin, persis saya juga. Ini banyak pengalaman persis saya nih.
Kan saya pernah cerita, bapak saya kan angkatan udara di logistik, banyak peti, ya kan? Oh iya, yang itu ya. Saya jadi pura-pura mati, masuk peti saya tutup. Karena saya takut bapak saya di Air Force terus, ibu saya di rumah, kita nggak punya itu kan. Itu kalau ibu mati gimana? Terus nangis kita kan, loh. Lama-lama saya pas saya mati loh, kan sudah tidak ada nyawanya. Itu pertanyaan saya. Kenapa kotak-kotak sudah mati? Iya. Oke. Di situ itu masih kecil itu. Berkembang terus sampai pengalaman tahun 85. Itu juga pertanyaan yang tidak wajar sebetulnya. Wajar. Karena itu sudah mengenai sasaran itu sebetulnya kan. Awalnya waktu TK atau SD kelas 1, ini yang pembuka awal sekali, saya main sama teman saya agamanya Kristen. Masuk dimarah sama ibu. Kenapa kok tidak boleh masuk? Beda agama, beda masuk neraka itu. Ada babi, ada apa? Kenapa tidak boleh Tuhan? Tuhan siapa? Nah, itu juga ada satu lagi ditaruh di batu, gaibnya satu orang tapi nggak ada kepalanya. Itu baru tahu saya dari anak Krishna sekitar 10 tahun yang lalu. Ternyata orang tidak ada kepala, itulah simbol Nabi Ibrahim. Iya betul. Simbol kesadaran. Kesadaran gitu kan. Aku juga sama sebetulnya kan dari Krishnamurti kan. Secara tidak langsung kan. Sebetulnya bukan dari Osho malah. Aku sudah mengalami baru ketemu Osho kan. Jadi Osho awal sebenarnya dari Krishnamurti. Jadi tahun kemarin lah baru 2005 apa 2006 itu kan. Itu saya praktek itu 1 minggu itu lucu. Hampir kayak orang gila itu. Saya tengah malam jalan sendiri. Jadi gini, dulu kan pikiran tuh masih sangat kuat ya. Terus saya mencoba untuk mengamati, jadinya itu pikiran ini kan tidak boleh dicampuri, sehingga ya kemana-mana itu. Jalan ke alun-alun Pati sana, muter gitu, nggak tahu, nggak jelas. Tapi seperti ini, seperti pikiran tuh seperti hidup. Seperti hidup terus dia kuat, nyambung sama vibrasi. Misalkan ada getaran orang apa gitu kita tahu gitu. Kuat banget saat itu masalah. Ketika saya aktif pengamatan. Cuma setelah paginya itu sudah selesai, hilang gitu. Karena tidak saya teruskan. Mulai saya teruskan kan pas saya udah di sini. Udah di sini sudah buka kelas pemberdayaan diri itu. Terus saya praktek lagi. Saya itu tidak ngerti semua loh. Namanya Krishnamurti apa itu Osho, baru tahu baru-baru ini. Ya kan sama, pengetahuannya sama. Iya baru-baru aja ya. Karena ngalamin jadi baru tahu langsung bisa. Iya, bedanya kan guru udah ngalami. Kalau saya kan belum, memang dari situ saya. Bahasanya saya tahun 2000 sampai 2014 atau 2013 kan saya torekot itu. Iya. Saya wakidiyah itu. Wakidiyah ya. Ya, jadi pakai jalan bakti itu. Tapi nggak tembus dulu. Nggak tembus. Tapi kalau keajaiban ya memang banyak sebetulnya. Tapi bukan itu yang masih belum gitu loh saya. Saya ada anak nyuri uang itu dulu di pondok, saya tahu itu. Padahal saya nggak nyari, cuman saya sholat tak langsung keliru. Oh ini saya nyari. Rasa, ya? Iya langsung. Saya nggak tahu. Saya ngomong dari kecil ya. Nggak ada yang nggak anu. Bu, mau gini. Wah, dikira adu-aduan. Iya betul. Ramai itu atau apa polisi semua datang. Loh, ingat lo ngomong gitu. Pengalamannya persis semesta. Terus air mata keluar itu ya. Banjir tanpa sebab. Saya ngalamin juga itu. Tapi kalau saya cerita sama orangnya dikira gila kan anak-anak gak ngerti saya cerita. Mana ada teman saya, ada. Guru-guru besar itu sama semua. Kalian loh, kok sama persis, kok sama ini. Kundalini, cuman saya nggak melalui olah itu, baru tahu olah-olahan itu. Iya betul. Mengalami dulu sama, kan. Isra Mi'raj sama. Jadi itu memang gelap memang awalnya. Jadi gini saya kan jatuh ini kebentur. Iya, tergelap itu. Masih bisa. Kehabisan apa kan? 2 jam. Tahu 2 menit. Tahu gelap. Tawat ya.
digendong apa arek iki digendong sama iki. Pas digendong mau naik gini, naikin gini, Yar. wah gitu. Nggak tahu apa namanya kecil kan. Iya, betul. Baru tahu ya mungkin 3 tahun terakhir ini. Iya, itu kan nggak wajar juga Nggak sebenarnya. wajar. Nah setelah itu memang bijak, orang hanya togel sama saya dilanggar, yang suruh kiai imamnya orang tua-tua, saya di depan suruh jadi imam. Iya, kalau jiwa nggak jiwa tua kan nggak mungkin, itu nggak wajar ya. Anak Nggak kecil wajar. kan. Nggak wajar ya. Krishna itu kan mulai bayi, dia sudah menjadi, bahkan dia sudah paripurna. Kalau Sufi ya itu Sultanul Aulia itu kan, rajanya wali Yang pertama. yang nomor 1. Jadi setiap zaman tuh ada. Setiap zaman itu kalau kitabnya Ibnu Arabi, setiap zaman tuh ada satu rajanya yang paling tinggi, itunya pencerahannya paling tinggi nomor 1 tuh ada. Oh ya. Setiap zaman itu kalau versinya bukunya Ibnu Arabi. Jadi sebelum Ibnu Arabi tidak Sufi-Sufi tidak tahu gitu. Itu teorinya Ibnu Arabi. Makanya Ibnu Arabi kan katanya kalau di dalam Islam tuh orang yang paling pintar mengungkapkan rahasia ketuhanan. Semua teori itu dia ada. Wahdatul wujud itu kan dari Ibnu Arabi juga. Yang alam malakut, alam ini jabarut. Iya, sampai itu dijelaskan semua sama Ibnu Arabi itu. Paling detail. Aslinya dulu itu di abad keberapa ya? Entah abad ke-8. Itu zaman-zamannya Islam berpikir lepas itu kan Sufi awal-awal. Bagus itu. Ya, hanya dipenggalin semua. Ya, semuanya. Jadi bodoh-bodoh lagi Nah, sekarang Islam. Jil Jamaah Jamiyah apa? Islam liberal yang menantunya Gusmus itu Ya. kan yang buka kan itu. Jil ya. Itu semua idenya itu dari kitabnya Ibnu Arabi. Cuman pemikirannya itu niru sama Ibnu Arabi. Makanya terus dianggap sesat itu kan. Yang apa? Sesat. Itu kan salah satu teorinya kan persamaan agama. Kayak Nurholis. Ya, Nurholis Majid kayak gitu kan. Makanya sebetulnya itu bukan sekuler sebetulnya. Bukan sekuler. Itu Bukan. Makrifat justru. Itu justru dari Islam juga. Ya. Cuman orang nggak paham dikiranya dia itu dari barat gitu lah. Itu kan yang ayat itu kan saya. Ya. Saya baru tahu itu malah dari Kang Soekarno itu. Loh, itu bukan liberal, itu dari kitab itu. Itu pemahamannya dari kitab semua.